nggak banyak ngomong, tindakan parenting yang berdasarkan putus asa. Dia bawa golok dua terus tah bedog hiji ewang silih kadek lagi. Oh, pokoknya panjang lah sampai sampai ini saya ngetik ini sambil nahan marah loh katanya. Wes coba mana pap marahnya. Nanti orang bukannya ngelihat oh Gusman Sige tuh lucu ya, bukan kayak gitu malah oh Gusman Sige kasihan. Wah jadi begitu. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu super spesial, Mas Gusman Sige. Terima kasih Bu Siapa Heri. sih yang nggak kenal ya nggak sih sama Mas Gusman? Banyak. Ya gitu, teman-teman pada kenal nggak? Pastinya kenal dong seorang stand up comedian yang sangat lagi viral. Nah, Gitu amin, ya? amin, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mas, cerita Ya. dulu dong, asal muasal menjadi seorang stand up comedian tuh gimana sih? Awalnya Awalnya. itu tahun 2000, oh bentar. Jadi awalnya tuh saya dari penonton dulu. Mm-mm. Saya nonton episode pertama stand up pertama kali muncul di TV. Awalnya dari situ selama Tapi 1 lokal tahun nih Indonesia nih ceritanya nih. Indonesia. Oke. Oh, tapi sebelumnya itu kan tahun 2011 ya. Ya, Itu tahun 2011, tapi sebelumnya nih tahun 2009 tuh pernah terpapar stand up comedy tapi luar bukan lokal. luar Chris Rock waktu itu. Hmm. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu stand up comedy. Jadi ceritanya datang ke Vertex buat beli buat sewa DVD. Hmm. Waktu itu emang suka nonton film-film komedi, ada Chris Rock. Yang saya tahu Chris Rock kan pemain film komedi gitu. Saya ambil aja. Pas saya setel, nah film teh ngomong we terus selama 1 jam lebih. Gitu ternyata itu Padahal stand itu up tuh stand up comedy. comedy. Iya, Ya. itu pertama kali terpaparnya. Nah, tapi mulai mencoba stand up komedinya itu di tahun 2012. Mm-mm. Itu waktu itu kebetulan ngeliat di Twitter ada informasi tentang open mic dari komunitas stand up Indo Bandung. Terus isinya, wah ada Boris Bokir, ada Ge Pamungkas. Saya pikir itu acara gede, ternyata enggak, itu memang komunitasnya isinya itu semua gitu. Saya coba datang ke sana, waktu itu tempatnya di Bobber Cafe. Terus ya belajarlah dari situ sampai akhirnya sekarang alhamdulillah berprofesi sebagai stand up comedian. Jadi awalnya cuma datang untuk menonton. Datang buat Awalnya. nonton terus pengen nyobain karena saya tuh dulu ngerasa waktu nonton stand up comedy tuh, kia mah bisa gitu. Mulai nonton. Ya. Oke. Terus? Cobain lah, Ya. dicobain open mic di situ. Alhamdulillah tuh kan nggak lucu selama 10 menit. Tapi waktu itu teh ini astagfirullahaladzim ya, ini dosa saya waktu itu. Jadi sebelum open mic malamnya tuh dicokokin dulu minuman sama teman. Jadi pas sorenya Rada-rada tulalit ya. iya, jadi agak setengah-setengah sadar, terus jadi masih agak pusing nyobain open mic. Di situ saya halu, Bu. Kan nggak lucu sama sekali, tapi saya ngerasanya tuh banyak orang yang Banyak ketawa. ketawa. Iya. Ngerasanya lucu pisan lah. Betul, apa itu namanya. beres dari situ saya langsung bikin status di Facebook. Alhamdulillah materi saya 80% berhasil memanen tawa. Padahal nggak ada yang ketawa. Tapi hasil status itu apa? Iya, banyak yang likes akhirnya di teman-teman kampus. Gaya stand up comedy, gaya stand up Karena comedy. mereka tidak nonton langsung. Tidak nonton langsung. Jadi taunya inilah ya. Iya, nah oke. di Jadi lebih percaya kepada status daripada kenyataan. betul, saya tahu kalau itu nggak lucu teh karena waktu saya datang ke open mic itu saya pinjem handycam punya Om, Ya. terus direkam. Pas saya tonton lagi nggak ada yang ketawa ternyata. Malu. Tapi minimal dari status itu membuat orang-orang percaya bahwa Betul. Gusman akhirnya seorang stand up comedian. Betul, yang gara-gara bisa orang membuat tawa. iya, gara-gara orang-orang itu percaya dan likes-nya banyak tuh, makanya nggak saya hapus. Padahal udah malu. Nah, terus habis itu kan itu pertama tuh ya, Iya. apa namanya, pengalaman pertama gagal tuh ibaratnya Gagal, gitu kan. betul. Akhirnya Mencoba lagi karena ternyata yang bikin ketagihan dari stand up comedy itu adalah bagian
kita didengarkan oleh orang lain. Karena kebetulan kan saya dari kecil tuh omongan saya jarang didengar ya. Termasuk di rumah gitu nggak pernah didengar. Di pertemanan juga gitu tidak pernah didengar gitu. Kalau di pertemanan tuh kayak Curcol itu. memang stand up komedian itu ya banyak yang hidupnya berantakan. Jadi sebenarnya pelarian ya dari Pelarian. gara-gara nggak bisa, maksudnya kayak tadi nggak didengar, merasa tidak Betul. didengar di keluarga, tidak Iya. didengar di pertemanan. Iya. Kalau di stand up comedian didengar. Iya, meskipun tidak lucu ya. Meskipun tidak lucu, tapi orang-orang ya mungkin waktu itu saya salah nangkep. Kan harusnya kalau di atas panggung lihat orang nggak ketawa tuh panik harusnya ya. Karena aduh ini berarti saya nggak lucu. Tapi waktu itu saya ketika di atas panggung lihat orang nggak ketawa teh ngerasanya Lucu buat wah kamu. ternyata diperhatiin nih gitu. Wah ternyata menarik. Nggak dengerin gitu ya. Iya. Yang penting mereka nggak dengerin gitu. Padahal mungkin mereka tuh ngomong naon sih gitu mungkin. Mungkin orang-orang nggak ini nggak apa namanya nggak ngerti jokesnya di mana gitu. Oke, Seperti terus itu. yang kedua begitu lagi. Yang kedua begitu lagi terus akhirnya belajar sama senior-senior dikasih tahu gimana caranya bikin materi, observasi dan segala macam. Kayaknya sampai akhirnya dapat ketawa pertama kali itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Itu pun dari 5 menit set materi saya paling yang dapat ketawa cuman di 1 menit gitu. 6 bulan, jadi selama 6 6 bulan tuh bulan. terus-terusan tuh mencoba lagi, Iya, mencoba lagi, mencoba lagi. betul. Walaupun gak ada yang ngetawain. Betul. Itu betul. Malu sih, iya ya. Wow, keren banget ya berarti. Tapi itulah proses ya, perjuangan. Dulu mah waktu belum dapat ketawanya ya, Bu, di Bandung itu dalam 1 minggu ada sekitar 4 sampai 5 tempat open mic. Nah, jadi di 5 hari itu saya open mic terus tuh. Terus tuh. Terus Dan gak ada yang ketawa. nggak ada. Nggak ada benar. Tapi Setidaknya berarti saya teruji untuk tidak lucu gitu. iya benar. Dan mentalnya berarti kuat banget gitu loh, luar biasa ini. Wow, oke. Lebih ke nggak tahu malu kali ya. Terus. Terus ya alhamdulillah dari 6 bulan pertama 6 bulan itu akhirnya dapat ketawa pertama, nambah ke semakin semakin sini semakin nambah ketawanya. Pecah telurnya itu di 1 tahun pertama. Di 1 tahun pertama itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk jadi komika pembukanya Ernest Prakasa waktu itu. Oke, wow. Ernest Prakasa bikin tur di Bandung, Mm-mm. terus kebetulan pesaing saya yang bagus-bagus pada nggak lucu. Jadinya saya yang Jadi sekarang dia ketawa ya, tertawa terbahak-bahak bahagia banget. tapi benar itu beneran saya ngerasanya hoki Bu. Teman-teman saya yang lucu-lucu lagi pada jelek tuh performanya, sedangkan saya waktu itu apa namanya baru bagus sedikit, jadi kelihatan menonjol gitu di antara yang lain. Akhirnya kepilih lah jadi openernya Ernest Prakasa Ernest. di Bandung waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari situ tapi ini benar ya, maksudnya perjuangan nggak pantang menyerah selama 6 bulan, mulai dapetin satu Iya. ketawa pertama Iya. gitu kan, habis itu terus baru bener-bener pecah telurnya di 1 Iya, tahun. betul. Luar biasa perjuangannya, Iya. bener-bener. Dan seminggu 5 kali itu ya open mic Seminggu berarti. 5 kali. Wow, Seminggu 5 nggak kali. main-main, ini benar-benar pejuang berarti. Betul. Nah, dari situ setelah begitu viral, akhirnya apa? Justru viralnya itu setelah 9 tahun stand up. Setelah, jadi yang pertama itu yang pas udah dipakai jadi openingnya Ernest. Habis itu 9 tahun baru bisa viral. Iya, itu yang jadi openernya Ernest itu akhir tahun 2013. Yang viral kemarin itu di tahun 2022. Jadi memang Dan itu terus ya berarti ya. iya, Berarti nggak boleh menyerah ya intinya. memang agak lambat aja perkembangan. Bukan agak lain ya, agak lambat Agak ya. lambat. Oke. Di saat Harusnya komika-komika juga lain, lambat. saat komika-komika lain baru setahun udah masuk TV, masuk apa, saya masih gini masuk Indomaret jajan. Gitu. Nah, terus setelah 9 tahun akhirnya viral. Yang viral tuh yang mana coba? Yang viral itu jadi di 2022 itu saya ngerasa kalau apa namanya ya, bukan pasrah tapi lebih ke nothing tulus sama
karir stand up saya udah kerja kantoran juga gitu, jadi ya udahlah stand up mah kalau misalkan Iseng. iseng-iseng aja, kalau ada tawaran menarik diambil, kalau tawarannya nggak menarik yang udah nggak usah diambil karena saya masih ada penghasilan dari kantor gitu, udah nothing tulus aja. Nah, satu ketika saya latihan lah di open mic stand up, terus saya rekam, terus iseng rekamannya saya upload di sosmed gitu. Sebelumnya nggak pernah nge-upload? Nggak pernah, karena dulu takut kalau nge-upload materi stand up, takutnya hangus. Oh, iya iya Karena iya kan iya. stand up itu beda sama lagu ya. Kalau lagu mah di satu tempat dibawain, di tempat lain dibawain lagu yang sama. Kalau stand up nggak bisa. Jadi di sayang-sayang gitu. Cuman karena mikir, saya bukan stand up komedian gede juga, nggak ada orang yang tahu saya juga, ya udahlah, orang lain mah enak, komika yang lain mah bisa bisa difasilitasi oleh TV gitu. Orang-orang jadi tahu karena dia tampil di TV. Kalau saya kan enggak. Jadinya ya udah saya upload di sosmed aja. Sosmed. Waktu itu materinya tentang parenting. Nah, coba lainnya apa? Coba lainnya apa? Jadi materinya gini, ini gara-gara materi ini saya diserbu. Iya betul. Dihujat sama ibu-ibu. Karena waktu itu materinya gini, saya bilang kalau buat parenting itu hanya mudah untuk orang kaya. Buat orang miskin, parenting teuing budak bawa mah tampiling we. Ngomongnya gitu. Karena itu terjadi di Kehidupan nyata. di keluarga saya gitu. Jadi bapak saya baru pulang kerja capek, pengen istirahat, datang ke rumah ngelihat saya sama adik udah berantem kan. Nah, yang dilakukan oleh bapak saya Sebanyak parentingnya ngomong. nggak banyak ngomong, tindakan parenting yang berdasarkan putus asa. Dia bawa golok 2 terus bedog hiji ewang selik kadek kayak gitu. Itu parenting orang miskin mah, karena udah capek sama tekanan Tapi kan kehidupan. itu malah berhasil nggak sih? Kalian malah jadi diem nggak sih? Iya, Nggak malah jadi mungkin dia. kan ujuk-ujuk dua anak ngambil golok terus pakai golok-golok. Iya, malah karena jadinya kaget gitu. Nah, video itu viral, ada beberapa ibu-ibu yang ke-trigger sama itu karena ngerasanya, Apa mereka ininya? saya sampai dimarahin di DM panjang banget, Bu. Kebayang, aduh. Terus katanya gini, Ibu-ibu. jadi Anda pikir katanya orang miskin tidak boleh belajar parenting? Siapa yang bilang kayak gitu? Pokoknya panjang lah sampai ini saya ngetik ini sambil nahan marah loh katanya. Wes, coba mana pap marahnya. Nggak, saya baik-baikin aja biar dia cepat marahnya. Iya Bu, mohon maaf kalau kurang berkenan gitu-gitu. Tapi ya, saat itu berarti yang membuat viral itu dari sisi negatifnya atau dari lebih banyak positifnya? Beberapa sebetulnya lebih banyaknya kayaknya dari positifnya, karena akhirnya video itu dibahas juga sama influencer parenting. Katanya yang saya omongin tuh ada benarnya, ya benar Iya lah. betul. Nah, karena kan saya bikin materi itu juga bukan asal bikin materi, karena saya kuliahnya jurusan pendidikan khusus, ada beberapa ilmu parenting yang diajarkan di kampus, jadinya bisa ngambil dari situ gitu. Alhamdulillah yang ngehujat nggak banyak, cuman memang lumayan lumayan bikin waktu itu mah bikin deg-degan karena kayak diomelin mama gitu. Ya, Dia cari masalah sama ibu-ibu kan? iya Salah banget gak sih cari masalah sama ibu-ibu? gitu. Ada di TikTok juga sama, dimarah-marahin katanya, maaf ya, kita juga orang miskin juga bisa bisa Didik aware sama anak. parenting katanya. Soalnya banyak video-video parenting yang gratis katanya gitu. Iya, itu mah mangga aja kata saya. Terus saya bilang gini, saya tahu kalau masalah ini teh bukan masalah bukan masalah kelas gitu, bukan masalah ekonomi juga, tapi juga ada akses di situ. Ada orang-orang yang bisa ngakses itu atau enggak. Cuman kan kalau saya menjelaskan itu secara rinci mah nggak bakal jadi bodor ya. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa saya nggak ngebahas itu secara serius, karena saya bodoh gitu. Jadi susah tuh. Memang poinnya tuh nggak bodor, Iya, betul. dijelaskan secara
secara serius ibarat kan Betul, kayak gitu ya gitu. nggak sih? Oke. Oh jadi mulai viralnya di tahun 2022 itu. 2022 itu. Nah dari situ mulai itu akhirnya menjadi profesi. Alhamdulillah dari situ mulai kelihatan sama orang, jadi ketagihan juga bikin video stand up, terus di-upload di sosmed. Akhirnya dapat tawaran-tawaran buat stand up di mana-mana dan memberanikan diri untuk bikin apa namanya pertunjukan stand up sendiri. Jadi sekarang punya pertunjukan stand up sendiri. Ya, Luar biasa di alhamdulillah di Bandung. Bandung. Ini tuh udah yang ketiga. Nah, terus podcast juga. Podcast juga betul. Mm-mm. Tapi kalau podcast itu jauh sebelum viral sih. Ud- Dari Bukan 2000 baru ya podcastnya? 2019. Oke, Dari udah lama sebelum juga ya. iya sebelum pandemi. Oh, tapi waktu itu voice aja. Ya, dulu Belum. audio aja di Spotify, baru masuk ke YouTube tuh di tahun lalu kalau nggak salah. Ada apa namanya berkesempatan kerja sama sama teman-teman Dop Stereo waktu itu. Yang terbaik Dop Stereo teh. Masuk. Tetep ya langsung gitu. Nah, terus dengar-dengar sekarang udah mau rilis film nih. Insya Allah. Ada beberapa proyek film yang saya terlibat di situ meskipun nggak banyak, cuman satu scene. Tapi minimal masuk lah ya. Masuk lah, alhamdulillah. Apa namanya, meskipun cuma satu scene, alhamdulillah kealaman buat ngerasain kursi artis gini yang begini tuh, Asik. enak banget. Enak banget Pak, bener. Ada produksinya Ernest Prakasa nanti tayang di Netflix. Judulnya apa lupa daratan. Terus ada juga film horor itu yang produksinya dari teman-teman stand up juga, ada Oki Rengga sama Lolox. Jadi horor komedi ya. Horor komedi, judulnya Tiba-tiba Setan, dan nanti ada satu lagi yang saya belum boleh sebut ini ya. Yang tadi udah Judulnya. disebutin. Iya udah. Agak lambat. Iya. Kalau di film yang tadi saya obrolin sebelum Tekma itu saya berperan sebagai komedi konsultan juga. Oh, bisa jadi komedi konsultan, ada ya profesi sebagai komedi konsultan. Ada. Oke. Ada beberapa apa namanya sineas ya, ada sutradara yang pengen bikin komedi tapi bikin film komedi tapi komedinya dia bingung harus masukin di mana, jadi dia nge-hire orang-orang seperti saya gitu Oh, maksudnya komedi konsultan untuk film tersebut. untuk film tersebut. Oh, kirain perannya sebagai komedi konsultan di dalam film tersebut. bukan. Oh, Untuk film oke, tersebut oke. gitu. Terus gimana sih caranya membuat materi komedi? Suka dapat ide dari mana? Kalau saya pribadi sih ada beberapa layer ya Bu. Yang pertama itu dari kehidupan pribadi. Karena saya ngerasa hidup saya itu udah komedi ya. Biasanya orang yang hidupnya banyak tragedi itu komedinya kenceng tuh, karena kan katanya rumus komedi adalah tragedi plus time. Tragedi plus Plus time, time oke. sama dengan komedi katanya gitu. Kan saya juga ngebahas gimana saya dirundung di sekolah gitu, itu jadi bahan komedi saya. Umur saya 37 tahun dan belum menikah, itu juga jadi bahan komedi saya. Eh, Di umur 30 tahunan ke atas masih main Bumble tuh malu Bu. Asli. Betul, udah apa mau jadi fuckboy udah nggak pantas gitu. Aduh, agak berat nih ya. Jadi dari situ terus sama komentar apa sosial komentar di sosmed yang kalau ada yang menarik saya bawa ke panggung stand up, ngekomentarin tingkah laku politikus gitu-gitulah. Oh, itu berarti di panggung stand up. Kalau di sosial media sendiri bikin konten-konten komedi juga? Ada namanya di Instagram tuh saya bikin series konten namanya The Art of Kukulutus. The Art of Kukulutus. Betul. Oke. The Art of Kukulutus ini Emang resep kukulutus. iya. Biasa nama mama nu resep kukulutus mah. Cowok juga banyak. Jadi itu sebetulnya
mini stand up comedy. Karena saya teh jarang ada waktu buat datang ke open mic, karena kan open mic tuh tiap hari Jumat, Mm-mm. Jumat malam. Sedangkan Jumat malam biasanya saya pacaran ya. Oh, oke. Jadi Oh, ternyata. jadi jadi saya bikinlah pertunjukan stand up comedy mininya di Instagram, karena penulisannya mirip-mirip, penulisan kontennya mirip-mirip penulisan stand up comedy gitu. Terus berarti kan bikin materinya harus banyak. Mm-mm. Berarti idenya juga harus mengalir kencang. Nah, kalau lagi kenceng mah kenceng, Bu. Kalau lagi mentok mah mentok pisan. Ada satu momen di mana kalau misalkan, kan saya tuh lagi berusaha untuk mendisiplinkan diri tiap hari, mendedikasikan waktu 30 menit untuk bikin materi. Nah, itu tuh nggak selamanya lancar. Ada 30 menit itu cuma ngahulang aja. Ngahulang tarik. Terus tetapnya terdapat nanaon Tidak dapat kayaknya. apa-apa. Terus kadang-kadang kepikirannya pas lagi pupup gitu. Biasanya memang itu ya momen-momen kreatif. Betul, momen kreatif itu kencang banget, ide-ide muncul, tapi ide itu buyar setelah flash. Pas di flash, naon tadi tuh? Kudu bawa kertas yang pulpen, Iya, terus bawa betul. HP. Gitu ya. Diusahakan karena memang jadi apa ya? Jadi mau nggak mau jadi tanggung jawab profesi mungkin ya. Mau nggak mau jadi harus nulis tiap hari. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada bahan ya diada-ada. Dia ada-adakeun. Heeh. Terus masih tetap lucu buat orang-orang. Enggak. Yang diada-adain mah pasti nggak lucu. Cuman nggak apa-apa. Kalau saya sih percaya memegang prinsipnya lebih baik punya materi yang nggak lucu daripada nggak Nggak punya ada sama materi sekali. sama Iya. sekali. Karena dari yang nggak lucu ini bisa di rewrite di kemudian hari, terus dicobain lagi di kemudian hari, dan mungkin jadi agak lumayan. Dari Baru lumayan sampai ini, akhirnya menjadi lucu. iya betul. Proses. Oke, oke. Siapa stand up comedian, siapa role model stand up comedian yang ada saat ini? Ada beberapa sih. Ada dua lah, dari sisi stand up-nya sama dari jualannya. Kalau dari sisi stand up-nya, yang jadi role model saya itu ada namanya Rindra Dana. Dia itu stand up comedian, kalau diibaratkan musik itu stand up comedian indie. Nggak banyak orang bisa ngeakses stand up Ke comedian dia, dia. oke. Karena materinya juga cukup frontal dan agak sedikit berbahaya, jadi Lebih eh, eksklusif berarti eksklusif dia. ya. Nah, saya Siapa ngeliat namanya? Rindra Dana. Oke. Dia bisa seberani itu karena dia anak orang kaya dan dosen S3 gitu. Jadi eh, tidak terganggu kalau misalkan stand up komedinya dicekal orang karena kekayaan dia bukan dari stand up komedi gitu. Nah, saya tuh pengen punya kebebasan seperti itu gitu, kebebasan ngomong seperti dia meskipun dengan kondisi ekonomi yang sesulit ini gitu. Itu dari sisi stand up-nya. Kalau dari sisi jualannya itu Panji Pragiwaksono. Karena dari beliau saya belajar bahwa menjadi bagus menjadi stand up komedian yang bagus itu satu hal, tapi ngasih tahu banyak orang kalau saya ini stand up komedi yang bagus itu ilmunya berbeda. Nah, itu saya dapatnya dari Panji. Menjualnya beda lagi Iya, ya. betul. Boleh di-share ilmunya apa? Kalau yang saya pelajari dari Panji mah eh, Bagaimana cara menjual diri? cara menjual diri. Iya kan? Maksudnya menjual diri sebagai stand up comedian. Harus ada yang bantuin sih ya, Bu ya. Bantu jualin. eh yang saya pelajari dari Panji itu kurang lebih adalah personal branding. Ilmu personal branding ini jauh berbeda dengan ilmu stand up. Jadi itu yang saya pelajari gitu. Gimana caranya saya harus sesering mungkin nongol di platform orang, biar orang yang berada di jangkauan saya itu terpapar sama stand up comedy saya, sehingga mereka awalnya tahu jadi kenal, dan dari kenal hingga jadi teman dekat gitu. Jadi sayang gitu. Jadi sayang, betul. Iya, betul betul.
Bahaya, iya. Kalau udah sayang makan kita ngeluarin apa aja dimakan. Oh iya, jadi apapun materinya pasti ketawa. Pasti ketawa, iya. Gitu aman. Nah, kalau tadi dibilang personal branding harus terpapar, berarti Mas Gusman ini setiap posting lah ibaratnya gitu, setiap hari harus memposting. Apakah postingan itu harus mengenai kegiatan Mas Gusman atau harus sesuatu yang lucu atau harus memang udah materi stand up juga atau Eh, materi komedi juga? Yang saya posting tuh karena tujuannya saya pengen orang tahu kalau saya stand up comedian, jadi yang dipostingnya yang berkaitan sama yang lucu-lucu aja. Kalau hidup saya pribadi mah kayaknya nggak Kan terlalu lucu menarik. katanya tadi, hidupnya juga udah penuh komedi. Iya, tapi harus dijadiin materi dulu kalau Kalau nggak jadi tragedi. iya betul. Nanti orang bukannya ngelihat oh Gusman Sige tuh lucu ya, bukan kayak gitu, malah oh Gusman Sige kasihan. Wah, jadi begitu. Makanya yang ditonjolin ya itu si komedinya yang saya share di sosmed gitu. Mas Gusman, kalau dari perjalanan Mas Gusman dari awal menjadi seorang stand up comedian sampai sekarang, dari awal mencoba yang 6 bulan nggak ada yang ketawa, sampai 1 tahun, sampai akhirnya 9 tahun viral, sampai akhirnya sekarang udah banyak terbuka ini itu. Kalau boleh memberikan pesan atau misalnya apa yang Mas Gusman dapatkan dari semua itu? Maksudnya kata-kata motivasi apa yang Mas Gusman dapatkan dari situ? Hmm, yang saya dapetin dari stand up comedy adalah pandangan saya jadi terbuka, terbuka sama banyak hal, sama banyak kesempatan, sama banyak karakter orang. Kalau dulu sebelum saya belajar stand up comedy, saya itu jadi orang yang sangat minder sama diri sendiri. Saya sangat keras sama diri sendiri gitu. Kalau terjadi kesalahan pasti saya sangat menyalahkan diri sendiri. Terus saya tidak pernah nyaman di depan Banyak orang. banyak orang, pasti socially awkward. Terus sangat close minded, jadi nggak bisa melihat perbedaan. Eh, Setelah stand up comedy, saya belajar untuk bertemu banyak orang, mengerti sebelum membenci seseorang, eh, dan juga bisa melihat sebuah masalah tidak menjadi terlalu terlalu pusing. Selalu ada coping mechanism lewat komedi untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi menertawakan setiap kejadian yang terjadi ya. Ya, Naon diseri we heula. betul. Prinsip saya adalah masalah hari ini akan ditertawakan nanti. Bener. Kenapa nggak sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang tuh lagi pedih-pedihnya. Waktunya menangis. Nantilah 1 bulan lagi baru saya bisa ketawain. Aduh, Mas Gusman, thank you banget. Sama-sama, terima Thank kasih, you Ibu. banget ya, terima kasih banget nih udah datang ke Hierarki Insight. Banyak banget insight yang kita dapat, Mas Gusman. Kalau misalnya mau minta tolong untuk memberikan kesan dan pesan atau mungkin ada pesan-pesan khusus terhadap teman-teman Hierarki Insight di luar sana, kira-kira pesan apa yang disampaikan? Buat teman-teman Hierarki, Sana, Mas. buat teman-teman Hierarki, kalau misalkan mengerti bahasa Sunda, saya bikin show berbahasa Sunda, namanya The Art of Kukulutus Live. Itu tanggal 27 April 2025, tempatnya di Dago Tea House. Saya mohon kerjasamanya untuk nonton, dijamin lucu insya Allah. Dibeli aja tiketnya karena itu hasil tiketnya insya Allah keseluruhannya akan didonasikan untuk biaya pernikahan saya. Di bulan Mei, jadi saya mah please ini mah mohon ini mah saya mah. Itu aja Bu. Terima kasih banget Mas Sama-sama. Gusman. Jadi teman-teman jangan lupa beli tiketnya untuk show tanggal 27 April. April, ya. 27 April yang biaya donasi akan full didonasikan untuk Biaya nikah biaya saya. nikahnya Mas Gusman. Di bulan Mei, jadi itu kan 1 bulan Biar lagi. nggak jadi bahan Betul. stand-up komedi lagi ya. Biar nggak jadi tragedi. Biar nggak jadi tragedi. Oke, terima kasih teman-teman Hierarki Insight. Bersama saya Hira SKV dari Hierarki Insight. Sampai bertemu di Hierarki Insight berikutnya. Sampai jumpa.